Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan sekali lagi kebenaran firman-Nya yang akan menguatkan dan meneguhkan kita dalam menjalani setiap hari-hari kita. Marilah kita meminta pertolongan-Nya. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan kebenaran-Mu dan pikiran yang mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Alkitab dari awal sampai akhir berbicara mengenai penantian akan Allah. Saat manusia jatuh dalam dosa pun, Allah sudah menjanjikan akan datang keturunan perempuan, benih ilahi yang akan menebus umat manusia. Maka penantian yang sejati itu dimulai dari sana. Dan dari perkataan para nabi-nabi, dimulai lagi penantian-penantian yang akan datang. Sampai kepada perjanjian baru tentang perkataan Yesus, tentang perkataan para rasul, sampai kepada kitab Wahyu berbicara mengenai penantian akan Allah. Sehingga berbicara mengenai penantian adalah sesuatu hal yang penting dalam kekristenan. Karena iman yang sejati adalah iman yang teguh di dalam menanti Allah. Oleh karena itu, di ayat yang kita baca dikatakan Tuhan menanti. Kenapa Tuhan yang menanti? Bukan manusia yang dikatakan terlebih dahulu menanti. Karena ternyata Tuhan itu sangat menantikan kita berbalik dari kesalahan kita. Sehingga Ia dengan begitu mudahnya mencurahkan kasih-Nya. Karena Ia begitu membenci dosa, sehingga Ia tidak akan mungkin menyatu dengan dosa. Maka Ia menantikan kita keluar dari dosa kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, sehingga Ia memberikan berkat ilahi itu. Oleh karena itu, Tuhan menantikan kita untuk menunjukkan kasih-Nya. Kalau Tuhan berarti juga menanti kita, berarti ada sesuatu hal yang perlu dilakukan oleh orang percaya, yaitu sabar menanti waktunya Tuhan. Mungkin pergumulan hidup yang begitu berat saat ini, rasanya ingin segera keluar dari sana. Rasanya tidak ada jalan keluar dari sana. Tetapi ternyata Tuhan juga menanti kita untuk Ia memberikan berkat-Nya, memberikan jalan keluar. Kita hanya butuh kesabaran untuk menunggu waktunya Tuhan. Ia berkata bahwa Tuhan itu bangkit. Bangkit itu untuk menyelamatkan manusia, menyatakan kasih-Nya. Ia bergerak, Ia tidak diam, tetapi Ia menunjukkan apa yang Ia katakan. Ketika Ia berbicara mengenai tentang kasih, maka Ia bangkit mengerjakan kasih itu. Ketika Ia berbicara mengenai berkat, maka Ia bergerak menyatakan berkat itu. Selanjutnya dikatakan bahwa Ia adalah Allah yang adil. Apa hubungannya adil dengan kata menantikan yang telah dibuat di kalimat sebelumnya? Adil itu sangat erat hubungannya dengan Allah yang begitu mengasihi dan Allah yang sangat ketat dengan hukum. Oleh karena itu kasih dan keadilan Allah tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kasih dan cara Allah mendisiplinkan orang lain tidak akan dapat dipisahkan. Oleh karena itu Ia Allah yang adil, artinya Ia akan mencurahkan berkat kepada setiap orang yang setia menantikan Dia dan akan menghukum kepada setiap orang yang tidak mau menantikan Dia. Oleh karena itu ketika Allah menanti kita berbalik daripada dosa kita, maka kita manusia pun harus menantikan Dia. Oleh karena itu di kalimat terakhir dikatakan berbahagialah orang yang menantikan Dia. Sungguh memang berbahagia setiap orang yang menantikan Allah. Sebab orang yang menantikan Allah adalah orang-orang yang sesungguhnya sadar bahwa Allah bisa bekerja dalam hidup mereka. Oleh karena itu Yudas juga mencatat di dalam pasal yang pertama ayat ke-21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Oleh karena itu ketika Yudas menulis ini, ia berkata bahwa kita harus mempertahankan hidup kita hidup untuk suci, kudus, dan selalu memurnikan hati nurani kita lewat apa? Lewat iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, lewat perenungan akan firman Tuhan. Sambil kita menantikan kedatangan Yesus, sambil kita menantikan kehidupan yang kekal itu di surga, kita diminta untuk hidup suci, kita diminta untuk hidup terus bersama dengan Tuhan. Menanti Allah adalah hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu ketika Allah menantikan kita berubah dari dosa-dosa kita, kini kita pun harus menanti Allah dalam hidup yang kudus. Kiranya Tuhan terus menolong kita dalam menantikan Dia dalam segala kehidupan kita. Setiap masalah kita pasti akan ada waktu yang terbaik yang Ia sediakan. Terpujilah Tuhan yang menantikan kita manusia berdosa ini. Amin. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu karena Engkau sungguh menantikan kami, dan ajarlah kami juga untuk menantikan Engkau dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, amin.